Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama kita Unsri Mengajar. Nah, di sini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita kenalan dulu yuk. Nah, yang pertama ada aku Mutiara Salsabila dari Departemen HRD. Selanjutnya ada Kak Silvi Lisandi dari Departemen SJD. Selanjutnya ada Halila Nasira dari Departemen HRD. Dan yang terakhir ada Indrike Febrianti dari Departemen SJD. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik adik-adik, jadi tadi kita udah berdoa. Nah, sehabis berdoa kita langsung aja nih masuk ke materi hari ini. Jadi untuk perkembangbiakan hewan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada generatif, dan selanjutnya itu ada vegetatif. Nah, kita bahas satu-satu dulu nih. Jadi untuk generatif sendiri itu kita bisa mendefinisikan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan. Nah, perkembangbiakan secara generatif ini juga dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada vivipar atau beranak, terus selanjutnya ada ovipar bertelur, dan yang terakhir ada ovovivipar bertelur dan beranak. Oke adik-adik, sekarang kita bahas lebih detail nih. Jadi yang pertama itu kita bahas dulu mengenai vivipar. Jadi perkembangbiakan secara vivipar ini adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Nah, umumnya perkembangbiakan jenis ini itu banyak kita temui pada hewan jenis mamalia atau hewan yang menyusui. Oke, jadi tadi kita udah bahas tentang definisi dari vivipar sendiri. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ciri-ciri dari perkembangbiakan secara vivipar. Yang pertama, tentunya itu mereka menyusui anaknya. Kedua, biasanya termasuk hewan mamalia. Ketiga, mempunyai daun telinga. Keempat, tubuhnya ditutupi dengan bulu atau dengan rambut. Yang kelima, induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu. Yang keenam, mempunyai kelenjar susu. Dan yang terakhir, yang perlu adik-adik ketahui di sini bahwa manusia juga berkembang biak secara vivipar. Jadi tadi kita udah mendefinisikan, terus udah mengetahui juga ciri-cirinya. Nah, sekarang kita akan bahas contoh dari hewan vivipar. Yang pertama tentunya pasti adik-adik sudah pada tahu, yaitu ada sapi, ada kucing, terus ada gajah, ada juga rusa. Itu beberapa contoh aja ya. Selanjutnya mungkin adik-adik bisa searching sendiri. Oke, kita next langsung ke materi ovipar. Jadi perkembangbiakan secara ovipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Nah, berbeda dengan si vivipar tadi, kalau vivipar itu induknya mengandung hingga anaknya lahir. Nah, kalau ovipar sendiri, dia kalau udah bertelur itu induknya masih harus ngeramin. Sekarang yang akan kita bahas adalah ciri-ciri dari ovipar. Yang pertama, tentunya tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, itu enggak nyusuin anaknya. Yang ketiga, bukan golongan dari mamalia biasanya. Yang keempat, tidak mempunyai kelenjar susu. Yang kelima, biasanya hewan unggas. Dan yang terakhir, induk mengerami telur. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh dari hewan ovipar. Tentunya udah pasti pada tahu. Yang pertama itu ada ayam dan burung. Nah, sekarang kita lanjut ke ovovivipar. Jadi
Perkembangbiakan secara ovovivipar ini adalah perkembangbiakan makhluk hidup dengan cara menggabungkan dua perkembangbiakan yang udah kita bahas tadi. Jadi ada secara ovipar dan vivipar. Jadilah dia perkembangbiakan secara ovovivipar. Oke, adik-adik, tentunya sama seperti dua perkembangbiakan yang udah kita bahas tadi. Setelah membahas definisi, kita akan bahas mengenai ciri-ciri. Jadi untuk ciri-ciri dari ovovivipar ini, dia nggak memiliki ciri-ciri khusus ya. Oke, untuk perbedaan dari hewan ovovivipar ini dengan hewan lain hanya dari proses pembuahan hingga proses melahirkan. Kalau untuk ciri-ciri fisiknya sendiri, hewan ovovivipar ini memiliki ciri-ciri seperti hewan ovipar. Adik-adik di sini pada penasaran nggak sih kira-kira contoh hewan ovovivipar ini apa ya? Oke, jadi seperti yang udah kita lihat nih di layar, itu ada ikan hiu dan ikan pari. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan yang kedua yaitu vegetatif. Perkembangbiakan hewan vegetatif adalah hewan yang berkembang biak dengan cara tidak kawin atau disebut dengan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama dengan cara membelah diri. Jenis perkembangbiakan ini dengan cara membelah tubuh menjadi 2 bagian sama besar yang akan menjadi individu baru. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri ini terjadi pada hewan yang bersel tunggal, contohnya amuba, di mana yang membelah itu adalah inti selnya. Yang kedua, tunas. Tunas terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Selanjutnya, tonjolan tunas ini akan membesar dan akhirnya memisahkan diri dari tubuh induknya untuk menjadi individu baru. Perkembangbiakan dengan cara pembentukan tunas antara lain terjadi pada hidra. Hidra merupakan hewan yang tidak bertulang belakang dan hidup pada air tawar. Pada tubuh hidra dewasa akan muncul tonjolan. Tonjolan tersebut akan terus tumbuh dan membesar, kemudian akan berbentuk mulut dan lengan atau tentakel. Berikut ini adalah contoh dari gambar hidra. Selanjutnya yang ketiga, dengan cara fragmentasi. Fragmentasi merupakan perkembangbiakan yang akan dilakukan oleh kelompok hewan tingkat rendah dengan memotong bagian tubuh tertentu untuk menghasilkan individu baru yang mirip dengan induknya. Contohnya adalah cacing planaria. Nah, adik-adik, kakak punya game nih. Mari kita jawab sama-sama ya. Yang pertama, bagaimana sih cara hewan kelinci di samping berkembang biak? Pilihan pertama, apakah dengan cara pipipar? Pilihan kedua, dengan cara opopipipar. Pilihan ketiga, dengan cara opipar. Tentukan jawabannya ya adik-adik. Jadi, kelinci berkembang biak dengan cara pipipar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara hewan ikan hiu di samping berkembang biak? Pertama, apakah dengan cara opipar? Kedua, pipipar. Ketiga, opopipipar. Tentukan jawabannya ya. Jadi, ikan hiu di samping berkembang biak dengan cara opopipar. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara hewan ayam di samping berkembang biak? Yang pertama, apakah dengan cara opopipar? Yang ketiga, dengan cara pipipar? Yang ketiga, opipar. Tentukan jawabannya ya. Jadi, ayam berkembang biak dengan cara opipar. Selanjutnya yang keempat, bagaimana cara hewan hidra di samping berkembang biak? Yang pertama, apakah dengan cara membelah diri?
yang kedua dengan cara tunas, yang ketiga dengan cara fragmentasi. Ayo ditentukan dari sekarang ya jawabannya. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari tadi, hidra berkembang biak dengan cara tunas. Nah, pertanyaan yang terakhir ya adik-adik. Bagaimana cara cacing planaria di samping berkembang biak? Yang pertama, apakah dengan cara tunas? Yang kedua, dengan cara fragmentasi? Yang ketiga, dengan cara membelah diri. Jadi, cacing planaria berkembang biak dengan cara fragmentasi. Gimana nih adik-adik? Sudah benar semua belum nih jawabannya? Nah, kita sampai di sini dulu ya. Jangan lupa ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin agar ilmunya berkah dan bermanfaat. Terima kasih ya adik-adik. Sampai ketemu lagi.